Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis yang kita sama-sama mempelajari tentang akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya satu-satunya cara untuk menguatkan keimanan yang ada di dalam hati kita adalah dengan mempelajarinya atau mengisinya dan menguatkannya dengan ilmu. Tidak ada satu keyakinan apapun yang akan menjadi kokoh dan menjadi kuat di dalam jiwa, di dalam diri seseorang, kecuali apabila dia betul-betul diisi dengan ilmu dan pemahaman, ya, betul-betul dengan ilmu dan pemahaman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya kepada kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu kita disuruh untuk berilmu dengannya. Ya, Allah perintahkan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah kamu bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah ma'bud, dia adalah zat yang diibadahi, yang dituhankan, diagungkan, ilahun, ya. Tidak ada ilah yang pantas diagungkan, dibesarkan dan sebagainya itu kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan begitu itu harus dibangun di atas ilmu. Tahu benar bahwasanya memang betul Allah yang seperti itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahunya dari mana? Ilmunya itu apa yang kita pelajari? Yang pertama ya tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang keberadaannya itu bukan dengan memperlihatkan zatnya kepada kita, karena kalau kita diperlihatkan kita nggak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dunia ini. Nanti di akhirat itu pun kita insya Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala kalau masuk surga. Ya, kalau masuk surga. Itu pun karena pemberian dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dirinya kepada kita. Ya, bagaimana bentuk dan sebagainya nanti Bu di sana. Kalau saya sekarang belum bisa cerita di sini, ya, dan saya juga nggak tahu. Karena di dunia kita nggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking besarnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sangat-sangat besarnya sehingga tidak bisa untuk dilihat oleh siapapun yang ada di alam semesta ini, saking besarnya. Kenapa? Karena kita kemarin sudah banyak berkali-kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan dan ukurannya dan sebagainya, sudah kita pernah bahas. Dan ilmu-ilmu seperti itulah yang kemudian akhirnya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar dalam rangka untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, jamaah sekalian, banyak sekali syubhat, banyak sekali asap
ya, asap yang mengganggu akidah seseorang, ya. Orang mungkin dikenal sebagai seorang tokoh di dalam Islam, tetapi bahkan untuk mempertahankan akidahnya saja kadang-kadang sudah tidak bisa karena termakan oleh syubhat. Ya, bayangkan kalau seorang imam masjid besar tiap hari baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba ngecup kepalanya orang Kristen. Nah itu waladdolinnya dikemanakan? Ya. Kemudian menyebutkan bahwasanya memuji-muji dan memuja-muja pimpinan orang Kristen. Jelas ini masalah. Inilah yang namanya syubhat di dalam akidah, dan ini serius. Jangan dianggap remeh masalah-masalah seperti itu, ya, karena bisa berakibat pada rusaknya akidah. Saat Anda memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda bukan lagi sebagai hambanya Allah. Anda bukan lagi sebagai pengikutnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi sebagai hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah hinakan mereka, Allah jadikan mereka disebut sebagai orang-orang tersesat, orang-orang yang jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Ya, surat Al-Baqarah. Hafal semua insyaallah. Masyaallah jemaah kita ini masyaallah hafalannya. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Allah bilang apa? Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Ya, siapa ahlul kitab? Yaitu mereka-mereka yang ngakunya beriman pada kitab Allah yang diturunkan. Ada Taurat, ada Injil. Ya, mereka ngakunya beriman, tetapi apa yang terjadi? Mereka ubah isi-isinya, mereka rusak di dalamnya. Ya, lalu mereka katakan mereka mengimaninya. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu sudah kafir. Ya, apa kata Allah tentang mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya, ulaika hum, mereka itu adalah orang-orang yang syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk hidup. Seburuk-buruk apa? Makhluk yang melata di muka bumi. Itu kata Allah, bukan kata saya, Bu. Ya, bukan kata saya, ini katanya Allah Subhanahu wa taala, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang hal ini. Ya, di ayat yang lain Allah menyebut tentang orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, menyebut menjadikan Allah, menganggap Allah punya anak, punya istri dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keyakinan yang seperti itu takadus samawati yatafattarna min qawlihi. Hampir langit itu berguncang dan runtuh dari ucapan mereka. Bagaimana? Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, punya istri. Tiba-tiba datang dikecup kepalanya. Iki piye to Pak Imam? Ya. Nah, ini masalah. Kenapa, Bu? Makanya tidak ada jaminan orang jadi imam, orang jadi apa, nggak ada jaminan. Kalau syubhat masuk ke dalam hati, syubhat masuk di dalam pikiran, lalu kemudian masuk ke dalam hati sebagai keyakinan, maka itu menjadi sesat. Ya, hati-hati. Ya, makanya kenapa kita ngaji, sumber ngaji kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya langsung, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui penjelasan para ulama-ulama yang mukhlisin, yang ikhlas, ya, kita kembalikan kepada para ulama-ulama kita yang sejak zaman dahulu, yang paling dekat dengan para sahabat-sahabat Nabi, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita enggak tersesat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semuanya, menjaga keimanan kita semuanya. Semoga kita diberikan istiqamah di atas keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhir hayat kita. Karena kalau tidak, maka naudzubillah min dzalik, ya, di akhir hayat kok iman dicabut. Ya, iman dicabut sehingga kemudian akhirnya menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah min dzalik.
mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah hindarkan. Baik, makanya kita hari ini ngajinya ngaji tauhid, yang ngaji tentang akidah, ngaji tentang ilmu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Tema kita hari ini apa judulnya? Kalau menurut flyer, pembagian syirik. Masa saya bagi-bagi syirik ini piye to? Flyernya ini perlu dikoreksi ini. Panitia ini. Ya. Sebenarnya maksud panitia tidak begitu, Bu, ya. Saya bukan datang untuk bagi-bagi syirik di sini, ya. Saya justru datang ke sini untuk membagi ilmu tentang tauhid. Cuma maksudnya pembagian itu ilmu tentang bagaimana pembagian seputar masalah syirik ini dibagi-bagi, bagaimana supaya kita memahami detail tentang apa itu syirik. Loh Ustaz, kita kan ngajinya harusnya tauhid Ustaz, kok malah diajari syirik piye to Ustaz? Jamaah sekalian, kita belajar apapun kita harus belajar kontranya. Kalau Anda belajar wudu, Anda nggak belajar apa pembatal wudu, bahaya. Habis wudu berat brut ngentut, sholat sah nggak sholatnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak diajari sama ustadznya bahwa buang angin itu membatalkan wudu. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya kenapa semua para ulama, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang apa itu syirik dan bahaya syirik. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga di dalam Al-Qur'an juga menerangkan kepada kita tentang apa itu syirik dan bahaya syirik. Yang semua ini kemudian oleh para ulama dirangkum, ditata, dihadirkan, disajikan kepada kita semua sebagai ilmu untuk penguat akidah kita. Kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang syirik untuk kita hindari. Kita belajar tentang tauhid untuk kita amalkan. Paham ya, Bu? Jadi ini pembagian syirik ini. Ya judulnya pembagian syirik ya. Baik. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang apa itu syirik. Kita katakan bahwasanya syirik adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu dari hambanya adalah ibadah. Makanya Rasulullah SAW ya menyebutkan di dalam hadisnya, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apapun, kalau dia mati menghadap Allah pasti masuk surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti masuk surga. Maksudnya apa? Pasti berujung pada masuk surga. Lah dosa-dosa dalam hidupnya bagaimana, Ustaz? Ya itu nanti diperhitungkan. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Kalau ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam tauhid tapi masih bawa dosa-dosa besar yang belum diampuni, ya nanti oleh Allah akan dibersihkan dahulu di mana? Di mana? Di neraka. Mau, Bu? Enggak. Kalau enggak jangan koken dosa. Ya, jangan koken dosa, Bu. Hati-hati. Ya. Supaya menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa, lalu diampuni dosa-dosanya. Ya, saat hisab selesai langsung masuk ke dalam surganya Allah. Yang penting tauhid dipertahankan. Karena kalau tidak, kalau mati dalam keadaan kafir, kalau mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu illa rajulun mata kafiran." Semua dosa itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang kalau mati dalam keadaan kafir. Ya. Dalam keadaan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kesyirikan, atau dalam keadaan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya dan penentangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ambil di depan setelah bab syirik, nanti kita belajar tentang apa itu kufur. Nah, ini makanya kita harus tahu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi hati-hati. Semua dosa insya Allah bisa diampuni, tapi kalau mati kafir, sudah kunci. Nah, tidak ada lagi keampunan apapun. Yang ada apa? Allah siapkan khalidina selama-lama di sana. Makanya pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala bentuk kesyirikan dan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin sudah kita ambil definisi syirik. Ya, kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan tentang pembagian pertamanya, di mana
syirik itu dibagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ya, syirik besar adalah syirik apabila terjadi pada seseorang, apabila dilakukan oleh seseorang, maka dia telah langsung Islamnya jadi batal, rusak. Naudzubillah min dzalik. Ya, langsung rusak dan kemudian menghapuskan semua nilai pahala amal. Hati-hati Bu, syirik besar. Nanti kita akan ambil setelah ini nanti jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya ya, nanti habis ini. Tapi syirik besar adalah segala bentuk perbuatan syirik yang kalau dilakukan oleh seorang hamba menjadikan imannya menjadi batal, langsung seret, habis. Pahalanya semua menjadi habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan yang namanya syirik, apalagi syirik besar. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil, kemarin sudah kita sampaikan, yaitu perbuatan syirik yang tidak sampai membatalkan keimanannya, tetapi dia berpotensi menjadikan atau berpotensi untuk menjadikan seorang hamba itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati. Ya, apa bentuknya nanti kita akan ambil bentuk-bentuknya syirik kecil ini. Ya, ada yang bentuknya perkataan, ada yang bentuknya perbuatan. Ya, kemudian juga ada yang bentuknya terjadi di dalam hati. Contohnya apa? Riya. Nah, nanti kita bahas. Ya, kita spill sedikit lah itu ini tadi. Ya, baik. Itu yang kemarin sudah kita terangkan sampai di situ toh, pembagian syirik. Ya, pembagian syirik yaitu syirik besar dan syirik kecil. Sekarang kita pengen lihat syirik besar itu bentuknya apa saja yang dibagi oleh para ulama menurut pembagian yang dibagikan oleh Al-Quran. Ya. Pertama, para ulama mengatakan bahwa syirik besar ini terbagi menjadi 4 bentuk yang paling utamanya. Ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa syirik besar bentuk pertamanya adalah syirkud dakwah, syirik doa. Yaitu apabila ada seorang hamba berdoa kepada selain Allah. Jelas itu adalah perbuatan syirik. Mintanya kepada selain Allah. Siapa itu? Ya terserah mau siapa. Mau pohon, mau perapatan, pertelon, mau simpangan, ya, atau mintanya kepada batu, ya, atau minta kepada binatang buas, atau orang yang sudah mati, ya, datang berdoa, ya, di kuburannya, kemudian minta, Mbah Yai, ya, selamatkan saya punya masalah begini, keluarga saya begini, tolong saya diselamatkan. Nah, ini namanya berdoa kepada selain Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin. Mereka kalau berdoa kepada berhala, ya, mereka kalau berdoa pada berhala, mereka mintanya pada berhala. Mereka merasa bahwasanya berhala-berhala itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika orang-orang kafir itu, kalau engkau tanya kenapa engkau meminta pada berhala-berhala, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dengan harapan supaya berhala-berhala ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya apa bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa Ustaz? Hah? Nah, itu melah itu. Enggak. Surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Di sini Allah menyebutkan ini, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki agama yang murni. Islam harus murni pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya min ma na'buduhum. Dan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, begitu mereka. Ya, ngakunya seperti itu. Makanya ini semua sebenarnya adalah tipu dayanya syaitan. Ya.
Syaitan menggambar-gambarkan kepada kita seakan-akan bahwasanya kita itu apa? Bisa dekat dengan Allah melalui berhala-berhala tersebut, melalui sesuatu yang aneh, yang pelik, pohon gede, wah ini anu ya, pohon ringin apa, wah ini mesti anu nih. Ya, lalu kemudian merasa bahwasanya ini sesuatu yang menjadikan sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya terjadi kesyirikan. Ya, terjadi kesyirikan. Makanya tidak boleh sampai berdoa kepada sesuatu yang lain, itu tidak boleh. Ya. Makanya kita sama juga ketika kita sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menghadap mana, Bu? Kiblat itu mana? Hah? Enggak, Bu, kiblat bukan Masjidil Haram tapi Ka'bah. Ya. Ya, Masjid Ka'bah kan di Masjidil Haram. Oh ya betul gitu ya. Ya. Kita disuruh menghadap Ka'bah. Apakah kita sholat, rukuk, sujud kita itu sujud untuk Ka'bah atau untuk Rabbul Ka'bah? Untuk Rabbul Ka'bah. Loh, kenapa kok kita melakukan itu? Karena perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita melakukan itu. Kalau Allah memerintahkan kita, umpamanya nih, kamu sholatlah menghadap perapatan sana, kita laksanakan nggak? Pasti kita laksanakan. Jelas ada di dalam Al-Quran, umpamanya Allah perintah kalau loh ya, kalau ya. Makanya intinya yang kita taati Ka'bahnya apa Allahnya? Allahnya. Ini orang-orang misionaris ya. Ya masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, nanti dia bilang, "Apa bedanya kayak orang Islam kayak?" Jadi ini nek nyembah berhala ra itu, tapi mereka sendiri sujudnya menghadap batu. Apa? Ka'bah. Nyiumi batu. Apa? Hajar Aswad. Apa kita jawab, Bu? Coba kalau udah gitu. Alhamdulillah. Kalau ngaji paham, ya. Loh, kamu kan nggak tahu. Apa? Kami melakukan itu karena perintah Allah. Tapi orang-orang yang kemudian doa sama kuburan-kuburan, doa sama pohon-pohonan, doa sama opolah dan sebagainya, itu nggak ada perintahnya Allah. Makanya Umar bin Khattab suatu hari ketika beliau sedang tawaf, kan tawaf itu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Sebelum mencium Hajar Aswad itu sampai dia mengatakan, "Wahai batu, demi Allah, kalau aku tidak melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, saya tidak akan sudi mencium kamu." Nah, itu untuk memurnikan tauhidnya kepada Allah. Jadi berpegang betul, beliau melakukan itu karena mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah nggak mungkin ngajar itu kecuali karena perintah Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kaum muslimin ya dihadapkan kiblatnya menuju kepada kepada Ka'bah. Maka semua kita pun sholatnya menghadap Ka'bah. Bukan karena kita mau nyembah barangnya. Bukan. Karena yang kita sembah, yang kita ibadahi, kita sujud dan kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu, kita kalau mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua ke arah manapun silakan. Allah ada, bisa kita menghadap kepadanya ke arah manapun. Ya. Mau kemanapun kita bisa menghadap Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta ini. Ya. Tetapi ketika Allah perintahkan, "Wahai kaum muslimin, kalian kalau sholat menghadaplah kepada Ka'bah. Kiblatnya adalah Ka'bah." Maka kita pun sami'na wa ata'na. Jadi bukan kita mau nyembah batu-batuan Ka'bah. Siapa orang Islam nyembah batu-batuan Ka'bah? Enggak ada. Nah, maka tuduhan-tuduhan itu kita tolak. Ya, paham ya, Bu? Ya. Makanya doa pada siapa? Makanya kalau jenengan sekarang berdoa, ya. Doa umpamanya, "Ustadz, saya pengen umrah, pengen haji, nanti pengen berdoa di sana," karena kalau sudah doa itu mendekat Ka'bah. Mintanya sama Ka'bah, berarti jenengan apa? Musyrik. Umrah yang musyrik, haji yang musyrik. Loh, apa ada Ustadz yang begitu? Enten mboten? Ada mungkin. Ya, ada. Kenapa kok bisa begitu? Ada yang seperti itu karena jahil, karena nggak mau ngaji. Ya, kan ada tuh kalau pernah ada yang haji atau umroh,
Pernah nggak naik ke Jabal Rahmah di Arafah? Itu kan ada yang nulis-nulis macam-macam, ada yang naruh kertas, ya, di sela-sela batunya, ya. Kemudian nanti ada yang naruh duit juga di situ, karena merasa bahwasanya itu barokah buat mereka, atau merasa bahwasanya nanti di situ nulis nama dia sama nama istrinya. Lalu kemudian bukan istrinya, pacarnya malahan kadang-kadang. Ora cetha ngono kan. Modelnya kayak gitu. Oh, sudah jelas itu diharamkan sama Allah. Misi minta apa ditulis namanya, ditaruh di situ katanya supaya dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kesyirikan bisa terjadi dimanapun, walaupun itu di tanah suci. Ya. Kesyirikan bisa terjadi dimanapun, walaupun itu di tanah suci. Ka'bah itu sebelum datangnya Islam, isinya sampai 360-an berhala. Ya. Walaupun Ka'bah itu didirikan sebagai Baitullah, ya, sebagai Baitullah, bahkan didirikan oleh para malaikat-malaikat sebelum adanya umat manusia, itu sudah ada di situ. Sebagian tafsir para ulama menyebutnya demikian. Ya, itu didirikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai arah untuk kiblat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya mengangkat kembali bangunannya pada tempat yang sudah ada sebelumnya. Bukan suruh nyembah batu-batuannya, bukan suruh kemudian membesarkan benda-bendanya, bukan itu. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita laksanakan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa yang kita panjatkan bukan kepada benda-benda itu tadi. Loh Ustaz, kan kita disuruh berdoa di Arafah Ustaz. Iya. Yang nyuruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kita disuruh juga kalau haji disuruh wukuf di Arafah. Lalu di situ suruh banyak doa, suruh banyak minta ampun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak suruh itu, apa yang dilakoni? Enggak. Kalau Allah enggak suruh itu, kita enggak akan melaksanakan. Itulah tauhid. Kita berdoa di sekitar situ bukan karena di situ ada Jabal Rahmahnya. Apalagi yang dijadikan sebagai target doanya mana itu yang tugu yang di atas. Loh, tugu ini sih gawe tukang loh Pak. Ya. Tugunya itu yang bangun tuh Pak tukang. Ya. Bukit itu tadinya nggak ada tugunya di atasnya itu. Oh, tuh mereka kejar ke sana nanti diusap-usap tugune katanya di situ untuk barokah. Ini masalah. Kok bisa begitu toh Ustaz? Karena nggak mau ngaji. Nah, bahayanya kalau nggak mau ngaji. Oh ngaji tuh Ustaz. Oh ngaji ini keliru. Ya. Makanya hati-hati kalau ngaji, cari tempat yang betul-betul mengajarkan tauhid yang benar. Tandanya tempat yang mengajarkan tauhid yang benar apabila Anda diajari untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih, jemaah sekalian? Baik, ini jenis atau bentuk yang pertama, syirik doa, yaitu ketika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan salah satu bentuk perbuatan syirik, dan itu masuk dalam perbuatan syirik besar yang langsung mengakibatkan batalnya, rusaknya imannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah bilang, Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun." Allah di situ sedang menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Kalau mereka naik kapal di tengah lautan, mereka kena ombak, kena badai dan sebagainya, wah itu langsung mereka berharapnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk diselamatkan. Karena di tengah laut, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya kan? Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, "Faida falamma najahum." Tapi kemudian setelah Allah selamatkan mereka, kata Allah, "Faida hum ilal barri idahum yusyrikun." Ya, ketika mereka diselamatkan ke darat, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka malah mensyirikkan Allah. Ya, makanya hati-hati. Ya. Soal doa tidak boleh kepada selain Allah apapun bentuknya, walaupun itu adalah benda-benda di mana yang kita disuruh menghadap kepadanya dalam ibadah. Kita bukan disuruh untuk ibadah kepada benda-bendanya, tapi kita melaksanakan itu semua karena taat kepada Allah yang memerintahkan hal tersebut. Maka kepada benda apapun, ke arah manapun, ke tempat manapun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu tempat suci,
atau tempat yang dimustajabkan doa di situ, atau tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah, maka orang mukmin yang beriman pada Allah tidak mungkin akan memuliakan tempat-tempat atau benda-benda tersebut. Paham nggih? Nah. Kedua, bentuk yang kedua adalah syirkun niyati wal iradah wal qasd. Syirik niat atau tujuan dalam suatu amalan, niatnya tidak lillahi ta'ala tapi untuk sesuatu yang lain, ya. Wa huwa yaqsida ghairallahi bi syai'in min anwa'il ibadah, yaitu orang yang melaksanakan suatu ibadah tapi niatnya tidak pada Allah tapi kepada yang lain. Haji tapi niatnya untuk memenuhi permintaan dari simbah ketika dia menyelesaikan belajar tentang ilmu sihir. Loh, apa ada tau Ustaz gitu? Ada. Setan ini pinter, Bu. Setan itu pinter. Saya pernah suatu hari didatangi sama salah seorang pemuda, Bu. Dia bawa bacaan-bacaan gitu, kertas gitu. Kemudian dia bawa, Ustaz, saya tuh diajari oleh guru saya. Guru apa ini? Saya bilang, guru spiritual. Spiritual gimana? Karena guru spiritual biasanya ustaz-ustaz juga guru spiritual. Tapi ada guru spiritual yang dalam tanda kutip, ya, selalu nyepirit begitu ya, ya, guru spiritual. Isinya adalah sholawat, ya. Saya baca di kertas saya itu sholawat. Kemudian nanti ada juga ada ayat-ayat tertentu. Ustadz, saya itu disuruh mengamalkan ini, tapi saya disuruh mengamalkan itu pada malam-malam begini, tanggal-tanggal begini. Nanti jamnya juga harus jam-jam begini gitu. Saya tanya, lah kenapa? Nah, ini nanti Ustaz, untuk mendapatkan kekuatan ilmu ketika kita menyerap kekuatan alam untuk diri kita. Saya bilang, Mas, tinggalkan. Loh, kenapa Ustaz? Ini kan sholawat Ustaz. Nah, lihat. Ini kan ayat Ustaz. Ya. Jadi setan itu saking pinternya dan saking bodohnya kita, mereka itu memanfaatkan ayat-ayat Allah, memanfaatkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perbuatan syirik. Ya, ketika Anda melakukan itu niatnya tidak lagi untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, namanya apa? Syirik. Walaupun bentuknya sholat, ya, bentuknya disuruh sholat, disuruh ngadep kiblat. Disuruh sholat, disuruh baca sholawat, disuruh baca ayat Al-Quran, disuruh baca apa semuanya. Tapi niat yang ada di dalam hati bukan lagi lillahi ta'ala, tapi untuk mendapatkan apa? Kekuatan, menyerap energi alam. Sejak kapan sholat disyariatkan untuk hal tersebut? Mas, Anda itu disuruh sholat, disuruh sholawat, disuruh baca Al-Quran untuk mencari ridhonya Allah. Kalau Anda mencari ridho Allah, Anda hidup di alam ini, ya sudah, berarti Anda mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan semua energi yang ada di sekitar Anda ini. Gak usah nyerap-nyerap energi dengan cara-cara begini. Karena kalau Anda melakukan ini, saya bilang, dan tujuannya tidak lillah mencari ridha Allah, maka Anda dijerumuskan kepada perbuatan syirik. Hati-hati. Itu banyak. Ya. Karena dukun-dukun itu kalau ngajari sekarang, ini wacan ini apa bentuknya, mantra-mantra yang nggak jelas begitu, itu kan gampang diketahui, wah ini syirik itu, ya kan? Tapi kalau bentuknya ayat Al-Quran, bentuknya sholawatan, ya orang nggak tahu, dikira kita disuruh sholat. Terus sholawat kok syirik toh Ustaz? Terus sholawat kalau niatnya tidak betul-betul tujuannya untuk lillahi ta'ala, jadi syirik. Saya bersolawat demi saya mendapatkan khodam dalam ini, nanti saya jadi punya kekuatan begini dan begitu. Itu syirik. Itu namanya syirik apa? Syirik niat. Niat ibadahnya, niat perbuatannya tidak lillahi ta'ala. Dan yang menarik lagi, apa yang paling harus digarisbawahi, bahwa ini masuk di dalam syirik besar. Hati-hati. Ya. Jadi si pemuda itu ketika saya sudah terangkan, kaget ya, kaget dia, menyesal betul. Ya, alhamdulillah dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tinggalkan semua kebiasaan itu, dan saat guru-guru spiritualnya itu ditinggal. Ya, gurunya meyakinkan sekali, sebabnya sak lapangan celahnya pada jenggotnya sak sikil, ya kayak iya. Tapi ya kemudian ya itu tadi, ya
modelnya malah jerumuskan orang ke dalam ternyata dukun zaman dulu bentuknya beda, kalau zaman sekarang bentuknya kiai. Ya, hati-hati Bu. Hati-hati jamaah sekalian. Dukun sekarang itu bentuknya kiai, karena kalau dia nggak bentuk kiai nanti nggak akan ada yang percaya. Rasulullah aja sejak 1500 tahun yang lalu sudah menyebutkan inna syaitana qad ya'isa an ya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk dijadikan sebagai sesembahan. Tadinya kan dia jadi berhala, jadi apa dan sebagainya itu. Orang sudah datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, mengatakan bahwasanya ini syirik dan sebagainya, orang sudah mulai meninggalkan berhala, maka mereka sudah putus asa. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka gunakan sarana-sarana ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai sarana gimana caranya orang ngelakoni ini tapi niatnya tidak lillahi ta'ala. Sama saja menjerumuskan pada syirik. Makanya hati-hati soal niat ya, dalam ibadah apapun. Luruskan niat kita. Jamaah sekalian, para ulama, hampir seluruh para ulama kalau menulis buku, perhatikan, selalu dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amal itu dari niat. Maka harus betul-betul dipasangkan yang benar. Ya, makanya para ulama mazhab Syafi'i itu sampai kemudian menyarankan kepada orang kalau mau sholat, kalau sulit mendudukkan niat di dalam hatinya itu disuruh talafut. Ya, disuruh talafut itu disuruh untuk melakukan bacaan usolli, ya, apa namanya? Sholatul dhuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Itu untuk membantu pengkondisian hati saja. Cuman kalau belakangan orang kemudian akhirnya keliru, dianggapnya bahwa itu bagian dari sholat. Enggak, sholat itu mulainya takbiratul ihramnya. Kalau niat, bacaan niat itu dalam mazhab Syafi'i belum, ya, di sebagian para ulama Syafi'i belum masuk dalam sholatnya. Itu hanya untuk pengkondisian hati, di mana ketika Anda menghadap Allah, Anda harus mengkondisikan hati Anda lillahi ta'ala betulan dan jelas ini mau sholat apa. Ya, kan lucu orang datang sholat apa ini? Itu sholat apa ini? Tuh, dan jadi kan sholat apa? Ya ampun, saya tidak tahu. Gimana mau diterima sama Allah SWT? Ya kan? Jadi harus menentukan ini sholatnya sholat apa. Jelas, ya. Nah, kalau di dalam para ulama-ulama yang di mazhab yang lain, mereka tidak mengharuskan bacaan talafut. Yang mereka katakan sebenarnya niat sudah ada di dalam hati ketika orang itu berangkat dari rumahnya ke masjid atau wudu mau sholat apa, itu kan sudah ada di dalam hatinya. Jadi sudah jelas sebenarnya dia mau sholat apa ketika itu janji, gitu ya. Nah, makanya intinya semua ulama sepakat bahwa dalam suatu sholat atau suatu ibadah pun niat harus dipasang, ya. Dia harus dipasang betul-betul mau apa ini. Kalau sholat ya sholat apa. Kalau puasa mau puasa apa. Puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan, ya, itu harus dipasang betulan. Lalu dipasangnya juga apa? Betul-betul lillahi ta'ala. Nah, ini juga penting, ya. Karena ibadah itu kalau tidak lillahi ta'ala gak diterima sama Allah SWT. Walaupun khusyuk sholatnya, masya Allah, ngalah-ngalahin. Nah, saya mau nyebut ngalahin Nabi Muhammad gak mungkin, gitu kan. Khusyuk banget, panjang banget, tapi kalau tidak lillahi ta'ala, ternyata sholatnya untuk niat yang lain, ya, bukan tujuannya untuk mencari ridha Allah, bukan, tapi tujuannya untuk yang lain sholat itu, maka ini sholat yang ditolak sama Allah SWT, dan perbuatan itu namanya syirik niat, ya. Yang ngelakoni perbuatan itu untuk hal-hal, karena orang sekarang tuh belajar ilmu sihir itu kadang disuruh ya tadi sholawatan, disuruh puasa, disuruh qiyamul lail. Oh, banyak kan belum tentu qiyamul lail. Itu yang pegang ilmu sihir, oh qiyamul lailnya bisa ngalang-alangi kita. Tapi ya demi apa? Demi mempertahankan ilmu peletnya, demi mempertahankan ilmu sihirnya. Ini namanya syirkun niyah. Ya, syirik nih, ya, tujuan dia bukan lillahi ta'ala. Hati-hati soalnya. Kemudian bentuk yang ketiga kata para ulama adalah syirkut ta'ah, yaitu ketaatan. Apabila ada ketaatan kepada selain Allah, ya, wa huwa ta'atu ghairillahi fi ma'siyatillah. Taat kepada selain Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya.
Anda disuruh oleh orang untuk nyembelih binatang untuk apa istilahnya sekarang ada larung laut, apa larung darat, apa larung bulan, ya jelas itu tujuan tidak lillahi ta'ala. Anda taati, Anda laksanakan itu, Anda terjerumus pada perbuatan syirkut ta'ah, ya. Atau satu aturan hukum yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu Anda ridho, Anda senang, Anda setuju hukum itu ada, maka namanya apa? Syirkut ta'ah. Karena Allah bilang haram, jenengan bilang halal, ya. Miras umpamanya, khomer, Allah bilang apa, Bu? Haram, ya. Tiba-tiba Anda bilang, oh enggak, ini halal, ini begini-begini, ini halal. Lalu Anda ridho dengan itu, Anda terjerumus kepada syirkut ta'ah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Ustadz gimana Ustadz? Kita kan sebagai rakyat gak bisa, ini penguasa yang melakukan seperti itu. Ya, Anda boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu Anda, tapi jangan sampai hati Anda ridho bahwa penguasa Anda menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Udah urusan dia nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, ya. Didoakan saja kalau dia bisa dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau nggak mau dikasih hidayah, mudah-mudahan ditekuk sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Udah gitu saja, diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kemudian kita ikut menyetuh, jangan sampai kita kemudian ikut ridho dengan itu. Karena kalau seperti itu berarti kita apa? Kita melakukan syirkut ta'ah, ya, syirik ta'ah. Nah, urusan syirik taat ini juga masuk di dalam bentuk syirik besar, ya. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31, ya. Tadi kalau yang syirik niat, maaf saya kelewatan ayatnya, Ibu. Surat Hud ayat 15-16, ya. Nanti mungkin bisa dibaca di rumah. Syirik taat ini disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini tentang orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, di mana Allah katakan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Gimana? Nabi Isa itu nggak pernah ngajari mereka suruh nyembah dirinya, ya kan? Nabi Isa itu nggak pernah. Yang mereka bilang Yesus, yang mereka bilang ini Tuhannya apa dan sebagainya, yang katanya mereka manut sama dia, tidak pernah Nabi Isa itu menyebutkan itu, dan itu tidak didapatkan di dalam Injil itu. Tapi pendeta-pendeta mereka yang belakangan lah kemudian merubah ajaran itu dan menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan, ya. Lalu orang-orang pengikutnya ngikuti ajaran tersebut. Maka itu namanya menjadi apa? Taat kepada selain Allah. Allah melarang mereka melakukan syirik, mereka malah melaksanakan syirik atas nama agamanya sendiri. Makanya Allah bilang mereka itu sebagai ad-dallin, wong keblasuk, ya. Keblasuk dalam akidahnya. Karena diblasukkan, ya, diblasukkan oleh pendeta-pendeta mereka sendiri. Dan sekarang kan semakin hari kan semakin terbongkar nih, ya. Bahkan beberapa aktivis anti Kristen itu yang dulunya adalah orang Kristen, ya, mereka masih mu'alaf tapi mereka menguasai Injil, menguasai Al-Quran juga. Kalau kita ini kayak status wah kalah ya mu'alaf, ya, masya Allah, semangat belajar mereka tinggi, ya. Sampai kemudian apa, mereka bongkar semuanya itu satu persatu, ya, kedok-kedok apa yang Allah sebutkan di antaranya di surat At-Taubah 31 ini, ya. Ketika mentaati kepada selain Allah,
ya, dan menjerumuskan pada perbuatan syirik, dan itu adalah perbuatan syirik akbar. Kemudian yang keempat, bentuknya keempat tuh. 1 syirik taat, 2 syirik niat, ya. 3 syirik taat, keempat syirik al-mahabbah, syirik cinta. Nah, ini yang pernah saya bahas. Gak boleh sembarangan cinta sama siapapun kalau tidak berdasar cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik cinta? Wa huwa musawatu ghairillahi billahi fil mahabbah, yaitu menyamakan kecintaan kepada Allah kepada selain Allah sebagaimana cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah 165. Ya. Allah katakan apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu cintanya hanya kepada Allah. Al-Baqarah 165, Bu. Ya. Al-Baqarah 165. Ya. Orang beriman cintanya hanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu hidupnya itu, imannya itu mengajarkan dia paling dia cintai dalam hidupnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melebihi cintanya kepada cinta yang membandingi atau menyamakan cintanya kepada Allah. Tidak ada yang menyamai itu. Yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam kepada Allah. Maka jangan sampai ada kecintaan kepada selain Allah, karena itu namanya syirkul mahabbah, dan itu syirik besar. Ustaz, saya kan cinta sama suami saya, Ustaz. Iya, Bu, tapi jangan melebihi cinta sama Allah. Karena kalau nanti cinta sama suami melebihi cinta sama Allah, atau cinta pada istri melebihi cinta sama Allah, nanti Anda mentaati perintah suami. Kalau perintah suami memerintahkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalau Anda lebih cinta pada suami, Anda akan tinggalkan Allah dan Anda akan mendahulukan suami. Dan ini syirik. Tadi sudah kita katakan, ada syirik cinta, ada syirik taat, ya kan? Dan semua dua-duanya masuk dalam perbuatan syirik akbar, syirik besar. Ya, hati-hati. Makanya betul-betul harus dijaga iman itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hatinya ini ditata. Cinta saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Allah cintai, aku mencintai. Ya. Kalau ada orang soleh, ya, dan dia betul-betul menjadi hamba Allah yang sangat mencintai Allah, maka aku mencintai dia karena Allah mencintai dia. Ya. Begitu. Jadi orang mukmin itu kata Rasulullah SAW, awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Ikatan atau simpul iman yang paling utama adalah simpul kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Jadi kepada siapapun kita mau cinta atau kita benci, bukan perkara karena kalau dia bagi-bagi baksos sama kita, ya, bagi-bagi bansos sama kita baru kemudian kita cintai dia. Enggak, tapi karena dia taat sama Allah, kita cintai dia, mau bagi bansos ataupun tidak. Ya, karena dia adalah hamba Allah, dia taat sama Allah, terlihat pada dirinya kesolehan, amanahnya, takutnya dia pada Allah, maka dia hamba Allah, saya cinta dia karena pasti Allah juga cinta sama dia. Ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, atau benci juga karena Allah. Jangan kita benci orang, ya, apabila orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang soleh, taat sama Allah, elek-elek bentuknya, ya sudah, kita cintai karena dia cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia dicintai oleh Allah. Itu simpul iman di dalam hati. Ya, simpul iman. Apapun bentuknya, kalau dia orang soleh, maka kita cintai. Ustaz, saya cinta sama dia, tapi kelakuannya itu loh Ustaz, saya nggak suka. Anda tidak suka sama kelakuannya karena kelakuannya bertentangan dengan Allah, itu nggak apa-apa. Tapi orangnya jangan. Selagi dia mukmin, dia dicintai oleh Allah, Anda cintai dia. Makanya orang mukmin itu kan harus ada wala dan juga harus ada barok. Ya,
wala itu saling mencintai, ya. Kemudian bara itu saling menjauhi atau membenci. Sesama orang mukmin kita wajib untuk berwala, ya, saling mencintai. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, maka yang kita benci perbuatannya, bukan orangnya. Makanya orang mukmin kalau melihat ada orang mukmin lain melakukan perbuatan buruk, apa sikapnya, Bu? Datang menasehati. Ya, Mas, Mbak, jangan begini karena ini dibenci oleh Allah. Ya, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan pada kesabaran. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak pada kemakrufan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Itu sikap orang mukmin kepada sesama orang mukmin. Didatangi, diingatkan, suruh meninggalkan perbuatan buruknya, dinasehati. Tapi kenapa kok kita mau menasehati orang itu? Ya karena kita cinta sama dia. Kalau kita nggak cinta sama dia, kita bakal cuek. Kita nggak akan peduli. Ya, ente mau jadi apa, mau jadi kambing, wala mau jadi apa, urusan ente. Kalau orang nggak peduli, itu nggak boleh. Makanya orang beriman itu harus ada semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada semangat untuk saling menasihati. Rasulullah bilang apa? Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Sesungguhnya dinul Islam ini adalah nasihat. Nasihat pada Allah yang pertama. Bagaimana menasihati Allah? Kan nggak mungkin. Tapi tulus dalam beribadah kepada Allah, itu nasihat pada Allah. Wali kitabihi, nasihat pada kitabullah, ya, yaitu pada Al-Quran. Tulus mengikuti isi Al-Quran. Wali rasulihi, nasihat pada Rasulullah. Tulus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan kepada para pimpinan kaum muslimin. Tulus dalam menjadi pengikutnya pimpinan kaum muslimin. Kalau enggak benar kita tegur, kalau benar kita bela. Itu namanya tulus kepada pemimpin. Wa ammatihim, dan juga kepada umumnya kaum muslimin. Tulus di dalam bermuamalah kepada sesama kaum mukminin. Kita saling mencintai. Kalau saudara kita keliru, ya kita datang sebagai cermin. Mas, Mbak, niki keliru. Jangan dilakukan begini karena ini dilarang oleh Allah. Yuk kita kembali kepada yang benar. Ah, begitu harusnya. Karena apa? Mau menasihati itu karena masih ada rasa kecintaan. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, selain Allah, melebihi cinta pada Allah atau menyamai cinta sama Allah, maka namanya syirkul mahabbah. Dan ini salah satu dari bentuk-bentuk syirik besar. Hati-hati. Jangan sampai mencintai melebihi cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu bagian dari dua bagian syirik, yaitu syirik besar. Syirik besar dan 4 pembagiannya atau bentuk-bentuknya yang kita sampaikan di sini. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Ya. Wa huwa la yukhriju minal millati lakinnahu yunqisu tauhid. Dia adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari batas Islam. Kalau syirik besar mengeluarkan dari batas Islam. Ya. Jadi hati-hati kalau orang sampai berlaku begitu kemudian dia sadar, itu dia ya harus kembali lagi kepada Islam karena Islamnya menjadi rusak. Ya, walaupun itu nanti ada pembahasan detail Bu ya, dalam kasusnya kita harus lihat per kasus. Ya, kemudian serta-merta kalau kita ngelihat ada orang sholat tidak lillahi ta'ala tuh udah langsung kafir, murtad. Nah itu jangan. Itu bukan ranah Anda. Ya, bukan ranah kita. Kita ranahnya santri-santri ini pokoknya kalau melakukan begini, ayo kembalikan kepada para ulama, suruh dinasihati para ulama biar nanti dipelajari ini sudah murtad kafir ataupun tidak. Ya, karena bisa jadi nanti ada kondisi tertentu dan itu nanti ilmunya khusus namanya tentang beberapa kaidah-kaidah seputar orang itu menjadi kafir ataupun tidak. Pada person ya. Tapi teori dasarnya ini. Ya. Kalau orang melakukan syirik akbar, teorinya ya dia harusnya keluar dari Islam. Tapi bisa jadi orang melakukan itu belum keluar dari Islam karena kondisional tertentu yang harus dipelajari oleh seorang ulama. Tapi kalau syirik asghar, orang melakukannya itu tidak membatalkan iman. Dia masih orang mukmin tapi dia melakukan perbuatan yang mengurangi nilai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terbagi menjadi 2 bentuk syirik kecil itu.
Yang pertama adalah zahir, yang nyata, yang bisa kelihatan. Apa bentuknya? Perkataan atau juga ada bentuk perbuatan. Kalau yang perkataan adalah apa? Al-halfu bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Kan sering dengar itu kan, demi Allah, demi Rasul. Pernah dengar enggak? Ya. Demi Quran. Demi apa lagi? Ya, bersumpah maunya. Jadi nyebut bersumpah tapi kepada selain Allah. Itu adalah bentuk syirik kecil dalam bentuk yang zahir, yang bentuknya perkataan. Oh, itu syirik Ustaz? Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang telah bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Para ulama mengatakan ini yang dimaksud Nabi adalah syirik kecil. Kenapa? Karena orang itu maunya mempersaksikan ucapannya itu kepada Allah. Cuma dia kok malah menyebutnya kepada selain Allah. Sumpah itu apa sih? Sumpah itu adalah kita persaksikan omongan saya ini benar, ya, bahwa ini benar betul, dan saya persaksikan kepada zat yang paling aku cintai, paling aku agungkan, yang tak mungkin saya berbohong di hadapannya. Siapa itu? Ya, kalau orang beriman harusnya hanya satu, yaitu Allah. Lah kok sampai ada kepada selain Allah? Maka di situ terjadi perbuatan syirik. Berarti ada yang Anda agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, saya mengagungkan. Nah, mengagungkannya harusnya di bawah pengagungan kepada Allah. Oh iya, saya juga mengagungkan Rasulullah, dan itu di bawah Allah. Kalau gitu nggak perlu sumpah pada atas nama dia. Sumpah itu hanya kepada Allah. Karena yang harus Anda persaksikan kebenaran apa yang Anda sampaikan itu hanya kepada zat yang paling Anda agungkan, yaitu Allah. Maka siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Tapi syiriknya masuk dalam syirik asghar, enggak sampai pada mengkafirkan. Makanya jangan kalau jenengan ketemu sama orang demi Rasulullah langsung kafir murtad. Jangan, ya. Jangan. Itu syirik kecil, diingatkan saja. Mas, kalau sumpah, Mbak, kalau sumpah hanya demi Allah saja. Ya, jangan kepada selain Allah, ya. Begitu juga kalau ada orang mengatakan, ya semua ini berkat Allah dan berkat Bapak Fulan. Masjid ini terbangun berkat bantuan Allah dan bantuan Bapak Fulan. Perkataan itu mengandung unsur syirik. Syirik kecil. Ya. Yang benar gimana? Masjid ini terbangun berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari Bapak Fulan atau Ibu Fulan. Itu kalimat yang paling benar. Ya. Kemudian, kenapa? Karena di situ nanti ada tartib. Yang pertama Allah, barulah bantuan manusia. Ya. Jadi hati-hati kalau ngomong juga kita harus jaga supaya menjaga nilai tauhid kita. Paham ya, Bu? Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya apa namanya tadi? Zahir wa huwa alfat wa af'al, ya. Yang kedua adalah bentuknya perbuatan. Famithlu limsil halaqah. Syirik kecil yang bentuknya perbuatan adalah memakai jimat. Ya, memakai jimat. Kalung, gelang atau di pinggang, ya. Nanti jimat itu kan macam-macam. Ada kalau jenengan lihat pembesar di orang-orang pedalaman itu jimatnya ada endas ketek, ya, terus sungu sungu kambing gitu ya. Terus nanti apa lagi segitu-gitulah. Atau nanti sandal bocah. Pernah lihat? Iya, saya pernah lihat tuh. Saya dulu kan di Pakistan itu banyak tuh orang-orang kayak gitu tuh modelnya syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalungannya itu nanti kalungnya ada kuku apa gitu, terus kemudian nanti ada sandal bocah itu digandulke di situ. Sandal ya bocah cilik-cilik itu loh. Itu dijadikan ini arepe opo? Karena ini dia meyakini semua ini sebagai jimat keselamatan untuk dirinya. Aneh kan? Aneh. Setan itu kalau mau menghinakan manusia itu pinter, ya.
Anda dibuat rendah serendah-rendahnya. Ya kan? Makanya kita harus belajar supaya kita nggak terjerumus itu semua. Menggunakan jimat itu termasuk syirik, walaupun dia masuk syirik kecil. Berarti nggak kafir Ustaz? Nggak. Kalau dia, nanti dulu ada catatannya, sabar ya. Kalau dia meyakini bahwa yang digantungkan di dalam dirinya itu penyebab pada keselamatan, tapi keselamatannya oleh Allah. Oh, ini membawa keselamatan, yang menyelamatkan saya Allah, tapi karena barang ini Allah menyelamatkan saya. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini yang nyelametke aku ki yo iki lho sandal bocah iki ya. Berarti itu syiriknya masuk pada syirik besar. Jadi orang pakai jimat itu nanti bisa dua kondisi, Bu. Ya. Jadi kalau Anda tanya, ngobrol, ya kan kalau sekarang kan modelnya keris, ya macam-macam gitu ya. Kemudian nanti dia bilang, ini barang inilah membawa keselamatan buat saya. Berarti sudah masuk kepada syirik besar. Karena yang menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan keris, bukan sandal bocah. Ya. Tapi kalau dia meyakini enggak, ini membawa pada keselamatan kita. Ya, yang menyelamatkan kita Allah, tapi ini benda ini yang membawa kepada sana. Maka itu namanya apa? Syirik kecil. Itu syirik tapi syirik kecil. Dia belum batal agamanya, belum batal Islamnya, tetapi dia terjerumus pada perbuatan syirik. Ya tetap harus dihindari juga. Jangan rapopo nek syirik cilik-cilik rapopo. Cilik-cilik suwe-suwe dadi gede. Ya. Setan itu pintar karena syirik kecil itu hanya sarana menuju syirik besar. Hati-hati. Orang terjerumus pada syirik kecil untuk kemudian dia terjerumus pada syirik besar. Ya, jadi hati-hati. Sama orang melakukan dosa kecil untuk terjerumus pada dosa besar. Hati-hati, ya. Semua yang kecil-kecil menuju kepada yang besar. Kemudian ini tadi. Jadi syirik kecil dari bentuk yang pertama apa disebut dengan perbuatan yang zahir, ya. Zahir yang nyata itu dua bentuknya. Ya. Ada perkataan apa tadi, Bu? Sumpah kepada selain Allah, ya, atau menyamakan saat menyebut keutamaan tertentu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bentuk perbuatan, yaitu menggunakan jimat. Jimat juga kondisinya dua. Apa? Kalau dia meyakini sing jimat itulah yang menyelamatkan, maka apa? Masuk syirik besar. Tapi kalau jimat itu dia yakini sebagai sarana keselamatan dari Allah, maka masuknya tetap syirik tapi syirik kecil. Yang paling selamat yang gimana, Bu? Ya serasa jimat-jimatan, enggak usah jimat-jimatan. Sudahlah, minta sama Allah langsung saja. Allah mendengar kok doa-doa Anda, ya. Baik, terakhir. Ini biar enggak pada ribut karena sudah jam segini, saya sebut terakhir dulu ya. Adalah tadi syirik kecil dalam bentuk yang kedua, yaitu yang khafi, yang tersembunyi. Jadi syirik itu tadi kan syirik kecil terbagi dua, yang nyata sama yang tersembunyi. Yang nyata sama yang tersembunyi. Yang nyata terbagi dua, perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah syirik. Jenis kedua adalah syirik yang tersembunyi, syirik kecil yang tersembunyi. Wa huwa syirku fil iradati wan niyati karriya'i was sum'ah. Yaitu riya dan sum'ah dalam ibadah. Orang ibadah riya itu ibadahnya masih lillahi ta'ala, cuma kecampur sama pengen dilihat karo morotuone, karo suaminya, karo temannya dan sebagainya. Gitu kan, Bu? Halo. Iya enggak? Oh iya, berarti kok kita pengalaman ya. Hati-hati, Bu. Orang riya dalam ibadah masih dia sholat umpamanya. Dia sholat masih lillahi ta'ala, cuma kecampur di dalam hatinya. Begitu nanti suaminya lewat gitu ya, wah sholatnya jadi tambah khusyuk. Nah, gitu kan? Nah, itu sudah masuk perbuatan syirik, tapi syirik kecil yang tersembunyi. Terus gimana Ustadz menghindarinya? Itu kan terjadi dengan tiba-tiba. Siapa yang bisa menghindarkan diri dari kondisi seperti itu? Gak bisa kan? Dia tiba-tiba sudah kejadian baru kemudian kita, astagfirullah, ternyata saya melakukan syirik. Yaitu saya sempat teriak tadi sama suami saya, ya kan? Atau sama istri saya, atau sama teman saya.
Apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang terjerumus pada perbuatan syirik kecil yang tersembunyi ini, ya, maka dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah dan luruskan kembali niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kerasa, langsung perbaiki diri, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, luruskan kembali niatnya lillahi taala. Dan itu sudah menghapusnya dan membersihkan dari dosa syirik kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa untuk itu, ya, minta untuk dilindungi dari perbuatan seperti itu. Apa? Rasulullah sebutkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang mendapati dirinya terjerumus pada perbuatan syirik yang tersembunyi tadi, yaitu riya. Ya, riya, hati-hati. Makanya kita banyak membaca itu dalam rangka supaya Allah selamatkan hati kita dari perbuatan riya. Ya, karena kalau sudah terjadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, paham ya? Riya itu paham toh, Bu? Bukan riya yang kalau batuk keluar itu loh, bukan itu lain itu. Ya. Riya itu adalah kita ibadah tujuannya supaya dipuji orang. Ya, tujuannya lillahi ta'ala awalnya. Ya, tapi kemudian kecampur dengan supaya juga dipuji orang. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, apalagi kalau Anda beribadah di tempat-tempat yang banyak orang. Ya, angel Bu itu, menghindarinya angel. Apalagi kalau jadi imam umpamanya. Imam itu sering diingatkan, hati-hati Mas kalau jadi imam. Anda apalagi bacaannya bagus. Ya toh? Lah imam kan memang itu bagus bacaannya, masa elek datang imam. Ya kan? Sudah bagus bacaannya, ternyata ketika setelah bacaannya bagus, fasih dan sebagainya, pas rukuk dia, wah, bacaanku bagus ini. Ya, di dalam hati pasti makmumku semua terkesima dengan bacaanku. Riya habis. Makanya begitu terasa itu semua terjadi di dalam hati atau bentuk apapun, segera langsung akhiri dengan beristighfar dan minta kembali untuk kembali kepada tujuannya betul-betul dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW terkait riya ini pernah menyebutkan, Bu, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan ke atas kalian adalah syirik asghar, syirik kecil ini, yaitu riya. Sampai disebut begitu, kenapa? Karena orang bisa terjerumus kalau dia tidak segera taubat, maka amal ibadahnya menjadi rusak, tidak kepakai. Betul, dia tidak sampai kepada batal Islamnya dan sebagainya, tapi nilai pahalanya menjadi rusak. Sayang kan, banyak ibadah di dunia tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba bukunya tidak diterima semua amalan-amalannya. Nauzubillahi. Inilah kira-kira pembahasan seputar masalah syirik, ya, kita selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan gambaran yang cukup luas, ya, pemahaman yang cukup meluas tentang syirik, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat menghindarkan kita dari terjerumus kepada perbuatan syirik dengan segala bentuk-bentuknya dan pembagian-pembagiannya yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang terus beriman kepadanya sampai kepada akhir hayat kita, bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, dan diakhiri kalimat-kalimat kita dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.